kisah tentang atau sirah Nabi. Kali ini pembahasan yaitu pembelahan dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada hadis riwayat Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Jibril telah datang kepada Rasulullah SAW tatkala sedang bermain dengan anak-anak, ya. Jadi masa kecil Nabi SAW dan kisaran usia ketika ini 4 tahun sekian mungkin, ya, sedang bermain dengan anak-anak lainnya. Kemudian Jibril mengambilnya dan membedah dadanya, kemudian mengeluarkan jantungnya dan mengeluarkan darinya gumpalan darah. Di situ yaitu Jibril berkata, "Ini adalah jatah setan pada dirimu." Zahirnya ketika dibelah dadanya itu dalam keadaan sadar Nabi SAW, ya, dalam keadaan sadar. Kemudian jantung itu dicuci dengan air zam-zam pada bejana yang terbuat dari emas. Kemudian dikembalikan jantung tersebut kembali kepada tempatnya, ya. Dan kemudian anak-anak teman bermainnya itu menemui ibunya. Jadi anak-anak ketika melihat, ya, hal seperti ini tentu mereka, ya, akan panik, paranoid. Bahasa kekiniannya parno, ngeliat kayak gitu, ya. Takut temannya dibelah dadanya, ya. Kata mereka Muhammad telah dibunuh. Kemudian mereka menemuinya dan mendapati Nabi kita alaihissalam dalam kondisi pucat. Anas berkata, "Saya telah melihat bekas jahitan pada dadanya." Ya, itu kata Anas bin Malik dalam hadis riwayat Muslim. Pada riwayat Abu Nuaim al-Asfahani dari Ibnu Katsir terdapat tambahan perincian naskahnya sebagai berikut, ya. Kata Rasulullah, "Perawat saya ketika itu adalah seorang wanita dari Bani Sa'ad bin Bakrah. Suatu saat saya dan anaknya pergi bersama domba-domba kami." Jadi Rasulullah Muhammad bin Abdullah ketika itu, beliau dan anaknya perawat beliau, ibu yang merawat beliau, pergi bersama domba-domba, berarti menggembala atau, ya, jalan bersama domba-domba di suatu daerah. Sementara kami belum membawa bekal makanan. Maka saya berkata, "Wahai saudaraku, pergilah minta bekal dari ibunda kita." Nah, di sini ada hal yang mungkin bisa kita ambil kesimpulan, menunjukkan bahwa masa pembedahan dada ini pada tahun keempat atau setelahnya. Jadi usia beliau minimal 4 tahun sekian lah. Karena usia sebelum 4 tahun tidak mungkin dibiarkan pergi menggembala domba. Usia 4 atau 5 itu baru bisa, ya. Dan belum bisa berkomunikasi dengan baik kalau sebelum 4 tahun. Dan belum mengerti kebutuhan tentang bekal makanan, apalagi minta sama temannya, ambil makanan gitu, ya. Apalagi minta saudara untuk mengambil bekal, belum bisa kalau sebelum 4 tahun. Berarti usia pembelahan dada atau pembedahannya itu setelah 4 tahunan, ya. Saudara saya itu diceritakan oleh Nabi Muhammad SAW menurut riwayat Abu Nuaim. Kemudian dia pergi dan saya menunggu di sekitar domba-domba kami. Dan ketika itu, ya, mungkin ada anak-anak lainnya. Kemudian datanglah 2 makhluk terbang seakan-akan 2 ekor burung elang. Jadi bukan burung, tapi seakan-akan datang terbang. Salah satu di antara keduanya berkata kepada temannya, yaitu yang dua orang terbang ini datang kepadanya. Kemudian salah satunya bilang, "Apakah orang ini yang dimaksud?" Dan satunya lagi berkata, "Iya, dia yang dimaksud." Maka kemudian keduanya mendatangi saya. Mereka memegang saya, merebahkan saya, ya, anak kecil ini, dan membedah dada saya. Kemudian mengeluarkan jantung saya dan mengeluarkan 2 gumpalan darah berwarna hitam. Jantung dan 2 gumpalan darah berwarna hitam. Salah satu di antara keduanya berkata, "Berikan saya air salju, salj
air salju, air yang sangat dingin gitu, air es. Lalu mereka mencuci bagian dalam dadaku dengan air salju itu, air es itu. Kemudian berkata lagi dia, berikan saya air embun, al-barad, ya. Kemudian mereka berdua mencuci jantung saya. Di sini jantungnya dicuci dengan air salj dan barad. Kalau menurut riwayat ini, salj itu air es yang sangat dingin, barad itu air apa tadi? Embun. Ya. Dia berkata lagi, datanglah kemari sakinah, datangkan sakinah, ketentraman ke dalam hatinya, jantungnya. Dia akhirnya menanam ketentraman itu dalam jantungku. Kemudian dia berkata, jahit. Dia menjahit dadaku dan memberikan stempel kenabian di atas dadaku. Ya, dari cerita ini tadi berarti dicuci jantungnya Nabi SAW dengan air es dan air embun. Dua macam air ini juga disebutkan dalam doa iftitah. Kalau antum tahu salah satu dari doa iftitah, kan doa iftitah banyak, istiftah atau iftitah. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah dengan sanadnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya, di antara doa iftitah Rasulullah, Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Ya Allah, jauhkanlah antara saya dan kesalahan-kesalahan saya sebagaimana Engkau jauhkan antara timur dan barat. Artinya jauhkan sampai enggak ketemu sama sekali. Karena antara timur dan barat itu terlalu jauh sampai enggak bakal ketemu. Timur sama barat enggak bakal ketemu. Kemudian juga Allahumma naqqini min khotoyaya kama yunaqqas thawbul abyad min ad-dans. Ya Allah, bersihkanlah aku daripada kesalahan-kesalahanku sebagaimana baju putih dibersihkan dari kotoran. Kemudian Allahumma ghsilni min khotoyaya, ya Allah, cucilah jiwaku, diriku, hatiku dari dosa-dosaku, kama bithalji wal ma'i wal barad, dengan air es, air dan air embun. Jadi doa iftitah pun begitu. Ya. Kenapa kok di sini di doa kita dalam doa iftitah berdoa dengan air es dan air embun? Karena pembersihan hati, penjernihan, pemurnian. Kalau misalnya kita dalam kondisi misal keterpurukan, atau misal seorang dari kita misal melakukan suatu dosa besar, nah kemudian merasa sedih dengan dosa itu, kemudian diketahui oleh orang, dan kemudian antum langsung sedih, galau, dan berpotensi aib antum itu tersebar, ya, berpotensi kesalahan antum itu tersebar, dan antum betul-betul karena ketahuan ini tiba-tiba antum pengen kembali kepada Allah. Boleh nggak kayak gitu? Kalau kita melakukan dosa, ya, udah jelek lah dosanya pokoknya, kemudian ternyata ketahuan sama orang. Kan kalau udah ketahuan sama orang yang tadi nggak ketahuan, kan akhirnya apa? Pasti deg-degan. Wah, ada yang lihat nih, ya kan? Dosa korupsi misalnya, wah ada yang lihat nih, ya kan? Atau dosa lainnya, kan potensi bakal kesebar. Itu kondisi ketika itu bingung, Pak. Nah, ketika berkondisikan seperti itu, antum bakal kembali ke Allah. Apakah boleh? Nah, ini pertanyaannya. Tentu boleh, bahkan wajib. Tapi pasti di kolbu antum ada bisikan, pas udah gini aja dah, lu balik ke Allah. Itu syaitan membisikkan supaya nggak jadi taubat. Melainkan taubatlah. Dan supaya lebih tenang sholat, makanya disyaratkan sholat taubat 2 rakaat. Kalau hafal doa iftitah yang tadi kita sebut, itu jauh lebih tenang jadinya. Allahumma ba'id baini wa bainah, ya Allah, jauhkanlah aku dengan kesalahanku sehingga aib tertutup. Juga doa zikir pagi dan petang, Allahumma astur aurati wa amin rawati. Antum ketika aib antum
kelihatan orang, itu kadang bisa rasanya itu ya Allah, ya, hati itu langsung goncang. Makanya doa Allahumma tadi apa? Bukan ba'id baini wa baina khataaya. Doa zikir pagi dan petang. Allahumma astur aurati. Ya Allah, tutuplah aurat saya. Masing-masing kita punya aurat fisik dan aurat maknawi. Aurat maknawi itu aib-aib non fisik yang mungkin tersembunyi. Teman kantor nggak tahu, bos apalagi jauh, sampai istri mungkin nggak tahu. Tapi pasti ada aib antum yang tidak diketahui semua orang kecuali Allah. Pasti ada. Kalau ketahuan, antum malu besar. Ya. Dan antum mau taubat, maka banyak-banyak doa seperti yang tadi. Allahumma astur aurati. Dan pasti hati itu kalau udah ada ketahuan orang itu aib, itu goncang hati. Merasa tidak aman. Ya, wa amin rawati. Dan berikanlah keamanan terhadap rasa takutku. Ini doa ini ana wasiatkan agar antum hafal. Agar antum hafal. Tidak ada di antara kita kecuali pasti punya salah. Dan sebagian kesalahan kita itu besar, tapi Allah tutup. Enggak ada yang tahu kecuali Allah Al-Alim Al-Khabir. Nah, antum coba ngajak, kita ngajak dosa-dosa yang tidak diketahui siapapun kecuali Allah. Karena kalau Allah sudah singkap itu dosa ke manusia, antum hancur namanya. Bisa dipecat, bisa. Bisa nama antum terdegradasikan dari masyarakat, bisa. Ya. Bahkan bisa aja antum digerebek, ya. Kemudian polisi datang atau bisa. Tapi antum sekarang mau taubat, coba. Taubat. Kemudian ya Allah tutup dosa saya, tutup aib saya, dan berikan ketenangan terhadap rasa takut saya. Ini penting. Karena kalau orang sudah ada kebongkar rahasianya, kemudian ketakutan, jalanan gak fokus. Naik motor kepikiran, ya, zikir bingung karena gak tahu maknanya, kepikiran. Makanya ya Allah tutup aib saya ya Allah. Jangan sampai ketahuan mertua saya, repot nih. Jangan sampai ketahuan istri saya. Jangan sampai ketahuan orang tua saya. Jangan sampai ketahuan teman saya. Jangan sampai ketahuan siapapun dari manusia. Allahumma astur aurati wa amin rawati. Dan kalau di jalan kemudian kepikiran tuh, kosong pandangan. Nah ini, ya, ini bukan perkara remeh. Kadang-kadang ada orang demi menghindari aibnya bunuh diri. Ya, ada orang berzina, stres, frustrasi karena telat sekian bulan. Lebih baik bunuh diri dah daripada ketahuan. Nah kan, bahkan ada yang bunuh diri bersama pacarnya, gantung diri, ada itu. Sekiranya seseorang melakukan dosa seperti itu, Allah bisa mencuci kesalahan dia, tentu dengan cara Allah. Makanya ketika kita dalam keadaan takut karena takut sekali tersingkap ini aib saya ke orang-orang, yuk banyak-banyak doa dan sholat. Ustur aurat ya Allah, wa amin rawati, berikan keamanan pada diri saya. Karena kau udah merasa hati gak aman, jalan ke kantor antum tuh kosong pandangannya. Dan mungkin pernah terjadi pada diri antum, baik karena dosa ataupun kekurangan ekonomi. Dan ketika naik motor itu kan gagal, kurang fokus, sehingga berpotensi kecelakaan. Makanya kemudian diteruskan setelah itu dengan kalimat Allahumma hfazni min baini yadayya. Ya Allah, jagalah aku dari hadapanku. Apa yang hadapanku ini bisa nyerang kan? Bisa. Bisa aja mobil tiba-tiba ngerem, mendadak nabrak. Ya, wa min khalfi, belakang, bisa, lebih bisa lagi, bahkan kita nggak tahu. Ada spion tapi kan kita nggak bisa mengontrol semuanya dari belakang. Ya, wa an yamini, kanan, wa an shimali. Ya. Kemudian wa min fawqi, dari atas. Apa coba? Mungkin pohon, ya, angsana atau apa? Ya, atau bangunan atau kaca. Auzubillah, ya. Mengerikan itu. Minta dijaga sama Allah ketika kita kurang fokus.
Dan kemudian wa'udzu bi'azmatika an ughtala min tahti, dan aku berlindung kepada engkau ya kejeblos ke bawah atau ada serangan dari bawah, entah earthquake, gempa bumi, bumi terbelah, atau lubang di jalan. Kan orang kalau kosong pandangannya begitu ya. Misal di antara kita ada yang mau berjodoh tapi nggak jadi-jadi. Itu kan bagi sebagian orang jodoh gampang, cepat gitu kan, dimudahkan oleh Allah. Sebagian enggak loh. Dan itu bukan perkara remeh. Mungkin kita ini yang udah menikah ngebully dia, kapan nikah, tapi dia udah berusaha gini, ditolak repot sih. Itu hatinya tuh bergejolak terus. Ketika di motor atau di kendaraan mungkin nggak begitu fokus. Ini masalah hati. Kemudian syaitan membisikkan ke dosa, terus pikiran dan seterusnya. Coba baca doa seperti ini sampai dicuci oleh Allah dengan air es dan air embun dan juga air yang jernih, sehingga menjadi jernih, steril lagi hatinya. Muslim itu atau orang beriman semakin tinggi imannya itu semakin mudah syaitan itu mau menyerang sampai dia goyah imannya. Adapun orang yang fasik, ya bodo amat lah, mau ngapain aja terserah gitu. Karena memang udah dikuasai. Tapi kalau orang beriman, itu gimana caranya setan untuk menggoyahkan dia? Ibarat kalau misalnya ya pemimpin klasemen sepak bola di atas, itu semua kompetitor berusaha gimana cara ngalahin dia. Misal poinnya paling tinggi di klasemen, dia sudah pasang 50 poin. Semua dari peringkat 2 sampai berapa itu baru 30, 25 poin bawah. Yang berhasil menggoyahkan pemimpin klasemen pasti dia berbangga nanti. Begitu juga dengan setan. Semakin antum berilmu, ya semakin setan menggoyahkan. Tapi kalau Rasulullah sedari kecil sudah diambil bagian untuk setan. Ya. Supaya enggak segalau kita, diambil bagian dari setan, supaya pikiran beliau jernih, enggak diganggu sama setan. Makanya beliau mimpinya enggak kayak kita. Ya, mimpi beliau wahyu. Mimpi kita iya serem-serem kadang-kadang. Ya alhamdulillah enggak ingat mimpi-mimpi seremnya. Ya beda. Nah, jadi pikiran beliau dengan kita beda. Manusia seperti kita ini kalau mengemban tugas kerasulan seperti ini enggak kuat. Tapi Rasulullah SAW Allah berikan keistimewaan. Ya, ketika terjadi seperti itu, ya, ibunya cemas telah terjadi. Ibu di sini maksudnya ibu pengasuh. Cemas telah terjadi sesuatu dengannya, maka dengan segera dia membawa ke ibu kandungnya di Mekkah. Dia berkata, udah, saya udah menunaikan amanat dan tugas saya. Saking khawatir nih, aduh. Ini kok anak emang berkah sih berkah, tapi banyak keanehan gitu terjadi padanya yang seperti yang tadi ya diceritakan. Maka kemudian ibu-ibu tersebut atau ya Nabi Muhammad SAW menceritakan kepada ibunya apa yang telah terjadi. Tadi begini, waktu itu dibelah dadanya, dikeluarkan ini dan seterusnya. Sedangkan ibunya, yaitu ibu Nabi Muhammad ketika itu masih hidup ya, masih hidup. Aminah ya, berkata dengan maksud menenangkan perasaan Halimah, tenang aja, tenang bu, saya telah melihat bermimpi, mungkin waktu saya mengandung dia ini, si Muhammad ini, ada cahaya yang keluar dari diri saya yang kemudian menerangi istana-istana yang ada di Syam. Maksudnya apa? Ya saya nggak tahu maksudnya apa, tetapi anak ini ada yang beda, dan perbedaannya itu terlihat dari keberkahannya juga beda. Ya. Mungkin kemudian kalau di Indonesia jadinya ada film Bayi Ajaib, nah gitu. Tahu nggak film itu? Film horor tapinya, ya Bayi Ajaib. Ya. Kalau ini ajaib nggak? Ajaib, Bayi Ajaib juga, tetapi ya tentu di sini keberkahannya tampak. Dan seperti akan menjadi pemimpin. Kadang-kadang Pak, antum mungkin punya anak lebih dari satu. Secara logika dan perasaan kebapaan dan sebagai orang yang dekat dengan anak-anak, antum akan melihat potensi mereka.
Ada anak laki, antum punya anak laki-laki, kelihatan sekali ini calon pemimpin dia. Bukan ngasal ngomong, tapi dari sikap dan ketegasan anak ini, walaupun masih kecil tapi ada karakter tegas nih Kak, calon pemimpin. Ada yang perempuan, kelihatan putih, cakep, kemudian antum bilang dia bakal cantik tapi dia rendah hati, insyaallah. Kelihatan dari sikapnya waktu kecil. Bisa. Begitu juga ini. Orang-orang seperti merasa ini Muhammad ini beda nih. Beda, ada aura yang beda. Ya, gitu kan. Nah, pendapat yang kuat adalah kejadian itu terjadi pada usia Rasulullah SAW 4 tahun. Dan telah benar kejadiannya bahwa pada peristiwa Isra Mi'raj nanti, pada suatu saat nanti kita akan bahas ya secara khusus tentang Isra Mi'raj. Terjadi pembedahan dada untuk yang kedua kalinya nanti insyaallah suatu saat ya. Kemudian ikhwan sekalian, di antara hikmahnya ini, kejadian ini disaksikan oleh mata kepala orang lain secara jelas sebagai tanda bahwa Muhammad bin Abdullah ini telah dipersiapkan dalam urusan yang telah diketahui oleh umat manusia, bahwa ini untuk pembersihan hati dengan cara seperti itu adalah pembersihan maknawi, non material, tapi dengan pendekatan fisik. Allah Subhanahu wa ta'ala mentakdirkan segala terjadian itu hampir semuanya selalu dengan proses tertentu. Padahal kalau Allah jadikan Rasulullah bersih gitu aja, ya sudah selesai. Tapi Allah Ta'ala menghendaki adanya proses. Begitu juga dengan kita. Kalau Allah mau memasukkan langsung kita sekarang ke surga pun itu mudah bagi Allah. Tapi semua itu Allah jadikan dengan takdirnya, dengan adanya proses. Bahkan sampai penghitungan amal itu prosesnya juga panjang nanti. Padahal kan gampang sekali Allah menghitung semuanya, tinggal masuk ke surga. Iya, tapi Allah jadikan prosesnya ya. Dan alhamdulillah dengan itu hikmahnya besar, sehingga manusia itu berharap kepada Allah, tidak tergesa-gesa, dan juga senantiasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kejadian itu menunjukkan kemaksuman Nabi sallallahu alaihi wasallam sejak kecil. Jadi sejak kecil Nabi SAW maksum, terjaga dari dosa besar. Oleh karena itu dari awal lahir sampai wafat itu Rasulullah tidak pernah ikutan majelis khamr, yaitu majelis yang, karena orang-orang ketika itu kondisinya mereka suka pesta, ngumpul-ngumpul, khamr, minum khamr dan seterusnya. Itu kalau terjadi sekarang, iya banyak antum lihat mungkin di kafe-kafe. Itu adalah tradisi orang-orang jahiliyah. Mereka minum khamar, nunggu, kemudian ketawa-tawa, ada yang pakai pelacur dan seterusnya. Itu tuh sudah sejak zaman dahulu berlaku. Tapi orang yang masih hidup fitrahnya itu nggak bakal betah di situ, nggak bakal mau. Makanya orang-orang yang suka ngumpul-ngumpul di kafe, ya, kemudian mungkin judi, ya, sekarang mungkin sambil nonton bola. Nah itu di kafe nonton bola, terus jingkrak-jingkratan, pas bola masuk, yang jingkrak-jingkrak manusia, padahal bolanya anteng-anteng aja masuk, manusia yang repot. Wah, teriak. Coba antum ke stadion Pak, kalau nggak salah tadi malam ada bola tuh, kalah sih ya, katanya kalah ya kan, tapi katanya bagus. Ya Allah alam, terserah mau gimana. Coba pas gol banyak orang teriak, Anda sendiri nggak nonton, cuman tiba-tiba ada sekumpul orang teriak. Pada teriak ngapain tuh? Ada bola nih mesti. Bola masuk aja teriak. Nah, apa yang diteriakkan? Gol. Apa artinya coba? Nggak ada artinya, kelas. Itu cuma ekspresi, tapi kenapa kok diekspresikan? Adakah hal lain yang lebih bermanfaat dari itu? Misalnya ketika azan, nggak ada rasa. Pas ada gol, berasa. Wah, sensasinya tinggi. Coba azan terdengar biasa aja, bahkan bodo amat. Indonesia gol ya, wah injur time bentar lagi, wah kan, giliran sholat biasa aja, bentar lagi komat, nggak ada kayak gitu, nggak ada. Komat gampang, ntar kan bisa, entaran dikit, entarlah menjelang asar baru sholat. Gitu. Muslim kok seperti ini ya. Semenjak kecil Rasulullah SAW terjaga fitrahnya, enggak ke majelis yang seperti itu, majelis orang duduk-duduk seperti itu, menegak khamar dan seterusnya dari kemungkaran-kemungkaran. Enggak ikut. Sampai Rasulullah diceritakan pernah tidur, gak diajak, kemudian beliau ditidurkan, tidur gitu.
jadi nggak ikutan. Nah sekarang jangan sampai ikhwas sekalian, anak-anak kita yang masih terjaga fitrahnya itu kita racuni, ya, baik dengan harta haram atau dengan tontonan-tontonan yang buruk buat dia, omongan-omongan jorok, omongan kasar. Itu hati-hati, karena kalau belajar di waktu kecil ibarat mengukir di atas batu, ketika terukir itu hilangnya susah. Nah, kalau belajar ketika dewasa bagaikan mengukir di atas semen, di atas air, ya. Itu nggak mutlak kaidah tersebut, ya, orang bisa aja pinter, tapi maksudnya berhati-hatilah kita dalam mentarbiyah anak kecil. Dan jaga ini ketika kita sama anak kita yang masih kecil. Anak sendiri di suatu masjid, ya, yang mana DKM-nya itu, ya qadarullah, DKM-nya pun malas ngaji, ya. Walau DKM-nya ya kelihatan seperti anak pengajian, ya, tapi malas ngaji. Kalau ada pengajian kita malas. Ada seorang DKM punya anak 2 lah, dan anak ini dua-duanya laki-laki. Ya bapak salah satu bapak DKM ini yang punya 2 anak laki-laki ini, ya masya Allah, pakai baju Pakistan bagus dan seterusnya. Anaknya ketika lagi sholat, kita lagi sholat zuhur jamaah, anak mendengar sendiri anak-anaknya ketika bercanda bicara kotornya masya Allah, yang mana kita sendiri pun nggak pernah ngomong seperti itu. Bicara menyebutkan kemaluan perempuan di masjid, dalam masjid ketika orang-orang lagi pada sholat, dan itu berulang kali, dan menyebutkan ibunya juga. Ini tahu dari mana anak ini coba? Dari film saya pikir enggak. Dari bapaknya. Bapaknya mungkin ngomong seperti itu ketika di rumah, diremehkan. Kemudian cetakan anaknya itu mungkin nggak ngomong itu di rumah, tapi kelihatan di luar nanti. Dan orang-orang langsung lihat, kok ngomongnya kayak gini? Siapa yang ngajarin? Sekolah, belum sekolah anak itu, masih usia 5 tahun waktu itu. Belum sekolah. Usia 5 tahun, dan anaknya seseorang yang agak cukup diimamkan di situ. Lihat, anak yang masih fitrah kemudian seperti itu. Kemudian anak waktu naik motor, anak-anak di depan kan, ya, anak tanya, ya, siapa ya, anak tanya ke anak, siapa yang ciptain pohon? Kata anak-anak, Allah, gitu, sambil nunjuk ke atas. Ya, apa maksud dari cerita itu? Kita lihat sebagian dari muslimin, mereka menafikan, enggak, Allah enggak ada di atas langit, enggak, Allah enggak ada di atas arsy, Allah enggak ada, Allah ada tapi enggak membutuhkan tempat, enggak membutuhkan arah, enggak apa, ini kalimat apa seperti ini? Sebagian dari kita kalau ditanya di mana Allah, ada yang bilang Allah di hati, ada yang bilang Allah di mana-mana, ada yang bilang Allah ada dekat dengan kita, ada yang bilang Allah itu ada tapi tanpa tempat, tanpa butuh arah. Apa maknanya? Seolah-olah kayak parkiran apa gimana? Enggak. Rasulullah SAW menunjukkan di manakah Allah? Allah di atas langit. Anak-anak ini mereka masih tercedak fitrahnya, dan jangan sampai terkotori dengan kegiatan, kalimat atau akidah yang menyimpang. Karena kalau misalnya anak-anak ini diajari seperti itu, maka makin jauh. Dan kemarin-kemarin juga ada seorang anak yang mati dalam keadaan main game di internet, game online. Saking masya Allah. Adakah di antara kita kuat main game? Nggak ada, kita aja nggak ada. Itu artinya anak-anak itu kalau udah dididik seperti itu, dicetak ketagihan seperti itu, dia akan bisa lebih dahsyat dari orang dewasa. Lagi main game mati karena saking, ya mungkin kena apanya gitu kan, terlalu sering ngeliat monitor, kurang minum, kurang. Syuf, anak-anak bisa lebih dahsyat efeknya dibandingkan kita. Apalagi kalau sekarang kita orang tua bilang, anak-anak zaman sekarang. Jangan katakan gitu, karena orang tua zaman sekarang juga kayak gitu. Kenapa anak-anak zaman sekarang kayak gitu? Karena orang tua zaman sekarang kayak gini. Dan anak-anak zaman sekarang itu, ya mereka produksi orang tua era 90-an dan sekitarnya. Artinya kita nggak bisa ngalahin, kita tidak bisa menyalahkan anak-anak yang masih kecil karena dia masih berfitrah.
Makanya kata Nabi SAW, ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah. Tidaklah ada maulud, yaitu bayi yang dilahirkan, kecuali dilahirkan di atas fitrah. Fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Tapi kedua orang tuanya lah, ya, kalau kata para ulama, bisa kedua orang tuanya, bisa juga lingkungan yang membuat dia itu menjadi Yahudi, buat dia menjadi Nasrani, buat dia menjadi Majusi, atau buat dia bersikap seperti apa. Itu pengaruh dari orang tua dan lingkungan. Maka coba kita mencontoh Nabi SAW, ya, Muhammad bin Abdullah alaihi salatu wassalam, yang dijaga ketika itu, dan Allah yang menjaganya langsung. Adapun anak kita, ya Allah, semoga Allah menjaganya, tapi harus melalui proses, dan kita harus betul-betul maksimal menjaganya, ya. Taib. Kemudian jemaah sekalian ikhwan, masalah ini memang secara logika keseharian kita ini bertentangan dengan logika. Masa anak kecil dibedah perutnya hidup, dibelek ininya, kemudian diambil jantungnya, kok masih hidup? Bukankah kau manusia, kau diambil jantungnya, ya udah napas hilang lah, copot, nggak hidup kan mati. Tapi dia kok masih hidup, kemudian dicuci lagi pakai RS. Secara logika sederhana di keseharian kita itu nggak mungkin terjadi. Tetapi beginilah takdir, beginilah nas yang kadang-kadang kalau dilogikakan di keseharian nggak bakal jadi, nggak bakal pas dengan logika kita. Isra Mi'raj itu gimana logikanya? Apa bisa ke langit dalam waktu 1 malam, Pak? Ke langit ke-7, ke atas. Secara logika keseharian ini kita nggak bisa. Tapi kalau Allah Ta'ala menginginkan itu terjadi, mudah bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Artinya bahwasanya segala kontradiksi antara akal dan nas itu jangan tuduh nas. Segala kontradiksi antara akal sempit kita dengan teks wahyu Al-Quran atau Sunnah, jangan tuduh teks tersebut menyimpang, tapi tuduhlah akal kita yang terbatas. Iya. Dan yang orang yang paling berakal adalah ketika terjadi kontradiksi antara teks dengan akalnya, maka dia akan menyerahkan dirinya kepada wahyu dan dia tidak menafsirkannya macam-macam. Melainkan keterjadian yang seperti tadi, khalas, itu terjadi, udah kita amini seperti itu insyaallah taala. Baik, kemudian ikhwah sekalian, dan ini mungkin masalah, ya, masalah pembedahan dada Muhammad bin Abdullah alaihissalam ketika itu. Itulah tema untuk kita kali ini. Sebenarnya ada tema Aminah ibunda Rasulullah SAW meninggal dunia, tetapi karena itu agak sedikit panjang pembacaannya, maka tidak kita bacakan untuk saat ini aja. Untuk saat ini tidak, insyaallah. Baik, ya, jadi tadi pembahasan tadi adalah tentang pembedahan dada Nabi SAW. Anda pengen bertanya nih kepada orang yang mau ditanya? Nggak ada kayaknya. Ada yang mau ditanya? Nggak ada. Antum mau ditanya, Pak? Nggak, ini anak yang nanya, Pak. Bapak mau nanya? Coba silakan. Salam. Menutupi aib. Ya. Ini kan ada fenomena di kita itu, ada beberapa yang menutupin aib padahal perbuatannya itu tidak dilarang agama. Ada yang gimana? Melakukan perbuatan yang menurut masyarakat di Indonesia itu aib. Oh iya. Padahal perbuatan itu agama nggak terlarang. Contoh? Contohnya apa, Pak? Contohnya ada beberapa figur yang dia menutupin dan ada ketahuan yaitu punya istri 3 gitu. Oh, bagi masyarakat itu aib ya? Jadi pertanyaannya diulang supaya mungkin pemirsa tahu, karena ini pertanyaan penting ya bagi laki-laki. Ada perbuatan yang bagi masyarakat Indonesia itu aib, ya, tabu, tapi bagi syariat Islam itu bahkan sesuatu yang bagus, ya, demi menjaga dari perzinahan. Yaitu misal istrinya lebih dari 1, 2 atau 3 atau 4. Kalau istri lebih dari 4 itu baru aib. Baik syariah ataupun tradisi itu aib semuanya. Sekarang apakah dia layak untuk menutupi aib tersebut? Kalau
pelaku atau pegiat poligami ini dia betul-betul takut pada Allah dibandingkan dengan manusia, maka dia nggak masalah hal tersebut tersebar. Ya, dia nggak takut sama calon mertua, nggak takut sama istri. Cuman kadang mungkin istrinya aja mungkin agak frustrasi atau apa. Dia bukan khawatir sama istrinya, tapi khawatir dengan kejiwaan istrinya. Kadang-kadang gitu. Sebenarnya kalau memang betul seseorang itu takut sama Allah dan dia berpoligami karena kebutuhan dan juga karena untuk ibadah. Ingat ya, poligami dia melakukan ini karena kebutuhan dan juga untuk ibadah. Butuh, kita semua merasa butuh. Butuh lebih dari satu istri. Tapi ibadah benar nggak? Maksudnya apakah betul itu buat ibadah? Kalau betul-betul buat ibadah, dia harus tawakal kepada Allah. Orang mau tahu dia poligami kemudian mau kemudian terbongkar bahwa dia punya istri lebih dari satu, dia nggak usah takut, kembali kepada Allah. Memang kadang ada rasa takut, wah ketahuan, istri tahu. Dan memang ada yang seperti itu. Nikah siri, saya punya juga ada keluarga seperti itu. Nikah siri, nggak tahu selama bertahun-tahun, istri pertamanya nggak tahu. Dan memang istri pertamanya nggak begitu ngurusin. Pas udah gak tuaan, baru ketahuan punya istri kedua. Boh, uring-uringan itu. Istri pertamanya minta cerai. Nah ini yang ditakutkan, ya kan? Tapi kalau sekiranya memang ini membuat hati itu, ya kita nggak ngerasain pak. Kalau kita dalam posisi ini, boh, itu nyetir mobil aja pengennya nabrak orang. Kalau perlu nabrak perempuan, gitu kan? Ya, emosi harus dijaga, ya. Kadang jadi susah tidur. Memang pikiran kita yang masih satu istri, tinggal cerain aja biar tahu rasa, gitu enak ngomongnya. Tapi kalau di posisi itu nggak bisa kayak gitu ngomongnya. Apalagi punya anak. Itu kalau dia dalam kondisi seperti ini, sepertinya tadi pak, langsung kembali ke Allah. Segera sholat. Ini karena dosa. Ketahuilah ketakutan yang kita hadapi itu penyebabnya dosa. Dosanya apa? Antum lebih tahu. Apa dosanya? Mungkin bohong. Betapa banyaknya suami yang bohong, rajin bohongnya. Kalau dia nikah siri, ya enggak? Gimana cara membagi malam kalau nikah siri, Pak? Oh, ternyata istri keduanya merelakan malamnya untuk istri pertama tanpa diketahui istri pertama. Oke, jadi nggak ketahuan kan? Suatu saat akan ketahuan. Namanya istri kan, Pak. Antum kan tahu sendiri, Pak. Punya mata batin dan indera 6, 7, 8, 9, 10. Kalau soal beginian, kita nyimpen di bawah tanah, kita kubur tetap aja ada visi, tahu aja. Dari mana mas? Kok parfumnya bukan Davidoff lagi? Ini parfum perempuan ini mas. Tadi di kereta, di komputer lain itu ada perempuan. Kan repot. Jadi ketika dalam hal ini mungkin ketahuan masyarakat atau mertua atau istri dan membuat guncang sekitar, ketahuilah bahwasanya barang siapa yang menginginkan izzah, kemuliaan, keperkasaan, fa inna lillahi al-izzatu jami'ah. Kemuliaan, keperkasaan, kekuatan itu milik Allah seluruhnya. Kembalikan langsung kepada Allah. Kembalikan langsung kepada Allah. Seberat apapun ujian, setajam apapun tudingan dan pandangan masyarakat, sesungguhnya sekiranya seluruh manusia memerangi kita, kalau kita kembali kepada Allah, maka Allah Maha mampu untuk membuat mereka berubah sekarang juga. Jadi dalam kondisi seperti itu, tadi seperti yang bilang, bisa jadi karena dosa. Dosanya apa? Bisa jadi dosanya apa? Belum siap poligami, kemudian nekat nikah siri. Belum siap konsekuensi, kemudian melakukannya. Bahkan lagi sampai istri 3 misalnya. Itu nanti akan ketahuan, dan ketahuannya lebih pahit. Bisa jadi ya, nggak tahu, saya belum pernah nyoba ya. Tapi kalau saya sarankan Pak, kalau sampean mau seperti itu, pikir dulu. Kebutuhan bukan kemauan. Kok kemauan semua Pak, yang belum nikah juga mau. Kemauan atau sampai taraf kebutuhan.
Ngakunya kebutuhan. Oh iya, tapi ini udah butuh nih. Taib. Butuhnya ini sebabnya apa? Apakah sebabnya karena sering keluyuran? Nah, kan banyak sebab kebutuhan, merasa butuh ini sebabnya banyak. Atau memang servis istri kurang, atau hal lain. Coba sebut kebutuhannya karena apa, dan apakah ini kebutuhan yang berupa ibadah? Apakah memang betul-betul sudah bertakwa kita sebelum itu? Kalau bertakwa, bismillah. Jadi Anda sendiri ketika Anda bicara sama istri, ya, nanti mau kayak gitu. Kalau misalnya saya bilang mau melakukan itu lagi, nikah lagi, coba tanya ketika itu ke saya. Tanya, apakah kamu sudah bertakwa sama Allah atau belum? Iya. Jadi jangan langsung protes, minta cerai, jangan. Karena itu sama dengan seperti membenci, walaupun membenci enggak. Tapi tanyakan ke saya, Mas, apa kamu sudah bertakwa kok pengen kayak gitu? Udah bertakwa belum dengan niatan itu? Nah, kalau misalnya ternyata siap, bismillah, ini memang udah bertakwa, maka harus ridho istri. Harus ridho. Lakukan habis itu. Kalau udah kayak gitu enak, Pak. Makanya sebelum melakukan itu, daripada nanti ketahuan, nanti jauh-jauh hari repot, nyesel, dari sekarang tanamkan ketakwaan dan perbaiki mindset istri kita supaya kedepannya lancar. Insya Allah, Pak ya. Insya Allah ya, ragu ini. Insya Allahnya mikir nih. Aduh. Insya Allah sih, insya Allah ya. Tapi Ustaz itu sebenarnya insya Allahnya Indonesia harus susah juga nih. Nah gitu. Bisa jadi antum ngomong berat, ngomong insya Allah karena antum juga selama ini melakukan dosa. Bisa jadi. Ya, seandainya antum yakin, antum mudah mengatakan insya Allah dengan benar-benar insya Allah. Tapi mungkin gara-gara kita ini mungkin sering bergesekan di kantor dengan perempuan, banyak dosa, melihat nggak benar, itu yang membuat kita berat untuk mengatakan saya bakal bertakwa nanti insya Allah. Iya, coba dipelihara, dilihat lagi masing-masing hati. Barang siapa yang melangkah bukan karena ketakwaan, nyesel nanti suatu saat. Tapi ketika dia nyesel, Allah punya solusi. Kembali ke Allah, salat, zikir, minta sama Allah. Begitu, Pak. Jadi udahlah. Orang mukmin itu la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun, khalas. Dia harus kembali kepada Allah. Kalau antum belum merasa butuh, khalas, enggak usah macam-macam. Kalau belum bertakwa, satu istri aja udah belum bertakwa, ya udah enggak usah pikir macam-macam. Bertakwalah kepada Allah. Jawabannya agak melebar nih Pak, tapi memang karena ini pesan yang mungkin sebagian dari teman kita yang membutuhkan nasihat tadi. Iya, mungkin Anda nggak tahu kan isi hati antum. Jangan-jangan Anda pribadi itu tadi kayak gitu kan? Kita nggak tahu. Tapi ala kulli hal cukup itu, waktu sudah lewat. Mohon maaf 5 menit lewat. Jazakumullahu khairal jazaa. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.